Alhamdulillah, wabillahi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kenikmatan sehingga dapat berkumpul di ruang perangkulan ini untuk acara sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita di dunia dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semua, mohon izin untuk hari ini kami menyampaikan beberapa bagian dari modul 1 pendidikan guru penggerak yang harapannya nanti bermanfaat bagi kita semua selaku guru dan juga warga sekolah agar menjadi lebih baik lagi. Ya, perkenalkan saya bernama Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Magelang. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini kita dikembalikan kepada bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setelah mungkin sekian lama kita mengacu kepada pendidikan di luar negeri, ternyata kita diminta untuk kembali kepada Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena memang sangat banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dihasilkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah poin utamanya yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak. Yang kedua adalah guru itu layaknya petani. Yang ketiga, kodrat anak adalah bermain. Kemudian yang keempat, mengolah laku budi pekerti, dan yang terakhir adalah menghamba kepada anak. Yang paling banyak muncul adalah kata-kata menghamba kepada anak. Bagaimana kita harus menghamba kepada anak, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Ada dua bagian yang saya tampilkan. Menurut Bapak Ibu semua, dari dua hal ini, anak itu sebagai selembar kertas ataukah anak itu sebagai kertas yang penuh dengan coret-coretan? Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira yang mana anak itu? Mungkin Pak Suli? Kertas yang bersih. Selembar kertas yang bersih itu Pak Suli, Pak Gatot? Selembar kertas yang bersih. Sepakat? Ada yang berbeda pendapat? Sepakat semua selembar kertas yang bersih. Oke. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu kita ibaratkan sebagai selembar kertas. Nah, selembar kertas yang mana? Yang bersih atau yang penuh dengan coret-coretan? Ternyata yang benar adalah yang penuh coret-coretan. Kenapa? Kalau contoh kita mengajar anak, pasti anak itu sudah punya karakter sendiri, sudah punya kalau kita di SMP pengetahuan yang dibawa anak dari SD. Kalaupun dari SD, dari mulai anak lahir kemudian dididik oleh keluarga, itu juga sudah ada bahasanya, coret-coretannya. Jadi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai selembar kertas yang penuh dengan coret-coretan. Contoh di situ ada kata-kata cerdas, keren, inspiratif. Apakah semuanya positif? Tidak juga. Kata-kata negatif pun banyak sebagai coret-coretan dalam lembar kertas tersebut. Lantas apa tugas kita? Kalau sudah banyak coret-coretannya, kemudian apa tugas kita seperti itu? Kira-kira apa? Mengarahkan, betul. Ada lagi? Membimbing, ya. Tugas
tugas guru apa? Bisa kita lihat. Nah, apakah tugas guru itu? Dari kata-kata yang ada dalam kitab tersebut, maka tugas kita adalah menebalkan. Apa yang ditebalkan? Jadi tebalkan adalah tulisan yang baik, karakter-karakter yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang baik itu kita tebalkan. Jadi anak sudah punya modal dasar kita. Sedangkan kita hanya bertugas untuk menebalkan tulisan tersebut. Kemudian tugas yang kedua selain menebalkan adalah juga mengaburkan hal-hal yang buruk. Taruh contoh, dalam karakter anak ada percaya diri dan pemalu, kan bertolak belakang. Nah, kita diminta untuk menebalkan sikap percaya dirinya agar anak ketika ditanya menjawab, disuruh presentasi mau maju, menyampaikan pendapat siap dan sebagainya. Tetapi apakah kita bisa menghilangkan kata atau rasa malunya? Tidak bisa. Suatu ketika rasa malu itu akan muncul kembali, tergantung dari situasi dan kondisi. Maka dikatakan kita tidak bisa menghapusnya, tapi kita hanya sekedar mengaburkan sikap yang jelek tersebut. Nah, rasa percaya diri, pemalu, dan corak-corakan yang ada di kertas anak tersebut itu dikatakan sebagai kodrat alam anak. Anak secara lahir sudah membawa kodrat itu, sudah memilikinya sejak lahir, diolah oleh keluarga dan juga oleh sekolah. Itulah tugas kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apakah mendidik itu? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan utamanya bukanlah cerdas, pandai, dan juga terampil, utamanya bukan itu, tapi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, keselamatan dan kebahagiaan itu yang seperti apa? Kita juga perlu ingat, kodrat anak itu tidak hanya sekedar kodrat alam yang dibawa oleh anak selain, tetapi nantinya anak itu juga akan hidup pada zamannya. Maka Ki Hajar Dewantara menyampaikan ada dua macam kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang dibawa oleh anak, baik berupa fisik maupun mental dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman itu apa? Tuntutan zamannya seperti apa? Kita juga berpikir bahwa anak nantinya akan hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Mungkin kalau dulu misalkan kita itu diajari oleh guru ketika pelajaran presentasi pakainya UHP, mungkin masih ingat, pakainya kertas atau plastik transparan, pakai alat disorot, pakainya UHP. Sekarang sudah tidak zamannya lagi UHP, sudah presentasi pakai komputer, pakai laptop dan sebagainya. Itulah salah satu contoh zaman yang sudah berubah. Nah, kita juga berpikir sebagai pendidik, kira-kira anak itu di zamannya nanti seperti apa? Dia akan hidup seperti apa? Kita bisa untuk memberikan bekal agar anak bisa hidup di zamannya. Nah, pendidikan adalah menuntun anak. Kita kenal filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Engas Satu Tulodo, Engmat Yomangun Karso, dan Tuguri Gandayani. Ada yang tahu artinya? Di depan memberikan contoh. Kalau contoh di sini yang paling mudah ketika sholat, kita di depan memberikan contoh sebagai imam. Keteladanan beribadah dan sopan santun, itu taruh contohnya seperti itu. Ketika di tengah ya, membangun kemauan, membimbing dan mengarahkan, dan yang Pak Tony sampaikan itu ketika kita di tengah membangun kemauan. Dan yang terakhir adalah Tuguri Gandayani, ketika kita di belakang, mari kita beri dorongan kepada anak tersebut, dukungan kepada anak agar dia lebih termotivasi lagi untuk lebih maju. Lanjut, yang kedua adalah guru layaknya sebagai petani.
Saya ambil contoh ada dua buah. Yang pertama adalah buah jambu, yang kedua adalah buah apel. Kira-kira apa persamaannya? Sama-sama buah satu, warnanya merah, beda rasa, beda jenisnya, beda kandungannya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, misalkan kita menanam biji jambu, kita tanam biji jambu, kemudian kita ini hasilnya adalah berupa buah apel, bisa atau tidak? Sangkok bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena beda. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Guru kan ibarat petani, anak kemudian diibaratkan biji. Artinya apa? Sebagai biji, anak itu sudah memiliki kodrat masing-masing, sudah memiliki kemampuan masing-masing. Takdirnya sudah ada. Biji jambu akan tumbuh dari tanaman jambu dan akan menghasilkan buah jambu. Biji apel akan tumbuh sebagai tanaman apel dan buahnya adalah buah apel. Dari segi rasa, warna, dari segi rasa, kandungan, bahkan harganya itu akan berbeda. Nah, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak dengan biji jambu harus berbuah biji apel. Paham maksudnya? Tugas kita itu sebagai petani, kita hanya menanam, kemudian kita merawatnya, menyiraminya, memupuknya, kemudian merawatnya, bahkan menyianginya, sampai nanti hasilnya adalah dia sebagai kodrat yang maksimal dari dia. Ya, misalkan dari biji jambu ya, dia bagaimana caranya jadi buah jambu yang paling bagus, yang manis, yang enak rasanya. Yang dari biji apel, bagaimana kita mengolahnya agar hasilnya nanti adalah apel yang bagus dan juga manis rasanya. Kita tidak bisa memaksakan mengubah kodrat. Itulah yang disebut dengan petani, guru sebagai petani, sedangkan anak sebagai biji. Versi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita memaksakan anak harus bisa semua, itu sebenarnya salah. Anak dipaksakan untuk seragam semua dalam artian kemampuannya dan sebagainya, itu kurang pas dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Karena setiap anak memiliki kodrat masing-masing. Nah, ini tadi yang bisa saya sampaikan. Ada dua macam, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang dibawa oleh anak dari lahir, sedangkan kodrat zaman adalah zaman di mana anak itu nanti akan hidup, akan survive, akan bermasyarakat dan sebagainya. Maka anak akan hidup pada zaman yang bukan pada zaman gurunya. Inilah yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut. Nah, kemudian sekolah sebagai taman siswa. Maksudnya gimana? Kalau kita masuk ke taman, kalau taman bunga, itu pasti ada area misalkan bunga anggrek, area bunga mawar, bunga melati, dan sebagainya. Kalau taman hiburan ya ada berbagai macam tempat hiburan di situ. Sehingga kita masuk, kita senang, kita mau pilih yang mana yang kita suka. Nah, sekolah sebagai taman siswa itu adalah sekolah yang bisa menyelenggarakan semua hiburan-hiburan tersebut. Apa maksudnya hiburan? Adalah bisa mewadai berbagai macam bakat dan minat yang ada pada anak. Misalkan seperti di sekolah kita ada drum band yang suka dengan musik, dengan drum band bisa ke arah drum band. Yang suka dengan pelajaran IPA, suka dengan penelitian bisa melakukan penelitian. Yang suka dengan kesenian tradisional juga bisa berkegiatan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa meramu sekolah itu seperti itu, maka anak akan senang karena ibaratnya anak bermain di sebuah taman. Lanjut. Nah, kemudian pendidikan itu mengolah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Perpaduan antara cipta, karsa, dan karya sehingga menciptakan sebuah tenaga. Itulah budi pekerti yang harus kita olah.
ada pemikiran, ada kreativitas, ada keterampilan yang kita olah bersama. Ya, mengolah seni dan budaya daerah. Salah satu contohnya di SMP kita seperti ini. Lanjut. Pembelajaran karakter, PPK, sebagai olah budi pekerti. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Kodrat anak itu adalah bermain. Saya yakin Bapak Ibu dulu pernah menjadi seorang anak. Pengennya adalah bermain. Nah, kita juga harus ingat bahwa kodrat anak itu bermain. Maksudnya bagaimana? Coba lanjut. Artinya dalam pembelajaran itu bagaimana caranya kita bisa mengolah pembelajaran yang menyenangkan. Seolah-olah anak itu sedang bermain ya, padahal dia sudah masuk fase belajar. Ada istilah kalau ngajar itu kasmaran belajar, atau versi sekarang bucin belajar. Nah, maksudnya gitu. Dengan berbagai macam permainan kita bisa membuat anak senang dan anak itu belajar materi yang kita sampaikan. Kalau contoh misalkan yang versi lama bermain congklak atau dakon, itu dalam permainan itu ada pelajarannya enggak? Ada matematika, hitungannya bagaimana, peluangnya agar saya bisa sampai ke paling suka gunung ya namanya. Gunung itu bagaimana? Mengolah pikiran juga mengolah indera, tangannya bermain gitu. Atau kalau yang sekarang yang versi digital ada namanya gamifikasi, game dalam pembelajaran. Lanjut. Nah, yang paling utama di sini bagi anak bermain itu adalah sebuah keseriusan. Berarti saya yakin kita sudah pernah mengalami ketika main game, taruhlah game online atau game HP. Kalau sebelum skornya tinggi kita belum mau berhenti. Kalau belum finish, belum berhasil, kita masih pengen lagi. Nah itu kenapa? Karena kita anggap permainan itu sebuah keseriusan yang harus kita menangkan, yang harus berhasil. Nah ketika anak sudah sampai ke level kasmaran belajar atau bucin belajar dengan kodrat anak sebagai bermain, maka dia akan sangat senang untuk belajar. Oke. Nah, merdeka belajar berkaitan dengan menghamba kepada anak. Bagaimana kok konsep menghamba kepada anak? Bukan berarti kita kemudian tunduk dan patuh pada anak, itu bukan. Tetapi segala macam pemikiran yang kita curahkan, yang kita ambil, yang kita putuskan, itu kita harus bertujuan pada 3 hal, yaitu untuk anak, dan untuk anak. Semuanya digunakan untuk keperluan anak. Ketika kita mengambil kebijakan sebuah peraturan tertentu, ini untuk anak bukan, atau untuk kita. Nah itulah yang disebut dengan menghamba kepada anak. Dan tujuan utama adalah kebahagiaan dan keselamatan. Berkaitan dengan merdeka belajar, merdeka itu artinya kan bebas. Nah, kemerdekaan belajar adalah kita menciptakan sebuah kebebasan anak untuk belajar, tetapi jangan sampai terlewat bebas, terlalu bebas. Artinya apa? Kita punya rule, kita punya aturan main, kita punya goal yang akan kita ambil. Masalah anak prosesnya seperti apa bisa kita bebaskan. Kalau contoh, kalau misalkan ini, anak diminta membuat sebuah presentasi, sebuah materi. Nah, kita bebaskan, anak cari informasinya bebas, mau dari buku, dari internet, dari YouTube dan sebagainya. Bentuk presentasinya apa? Silakan. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai video dan macam-macam. Itu kan sebuah kebebasan. Tetapi goalnya ada, bahwa target kita adalah anak bisa mempresentasikan sebuah materi. Itu taruh contoh seperti ini. Lanjut. Nah, bisa juga seperti ini, bermain seperti kedua anak ketika pelajaran IPA sambil bermain mainan mobil-mobilan, ukur jarak yang ditempuh dan juga kecepatan. Lanjut. Nah, apakah tantangannya berkaitan dengan filosofi Gajah di Bantoro ini? Tentunya banyak tantangan. Yang pertama adalah
sulitnya keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu guru pasti sudah lama mengajar, kita sudah lama mengajar dan sudah nyaman dengan pola kita. Nah, kadang ada materi baru, kadang ada paradigma baru, itu kadang sulit untuk kita berubah. Nah, keluar dari zona nyaman adalah suatu hal yang pasti, karena perubahan itu adalah sebuah kepastian. Kalau kita stuck di posisi kita terus tanpa ikuti perubahan zaman, dan nantinya kita akan tertindas, tertinggal. Kemudian yang kedua adalah minimnya pemahaman guru tentang pemikiran Ki Dewan Batara. Oleh karena itu salah satu upayanya adalah sosialisasi pemikiran dari Ki Dewan Batara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan yang tumpang tindih, terutama berkaitan dengan tujuan belajar masih beracuan pada kognitif, masih pada ujian. Terkadang target kita adalah menyelesaikan materi, target kita adalah anak bisa KKM. Yaitu yang kadang sering mematikan berkaitan dengan kemerdekaan belajar, mematikan menghamba kepada anak. Lantas bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus tergerak. Keluar dari zona nyaman itu berasal dari niat kita sendiri. Perubahan adalah sebuah kepastian, mengikuti tuntunan zaman, dan anak akan hidup pada zaman mereka, bukan di zaman kita. Maka kalau kita mengajar, harapannya adalah kita keluar dari zona nyaman kita. Lanjut. Kalau tergerak, kita bergerak. Kalau cuma tergerak, aku ingin berubah tapi nggak ada upaya, maka tidak akan berhasil. Maka kita harus bergerak. Berani mencoba hal yang baru, mengembangkan diri yang berkelanjutan, perbanyak forum diskusi, pelatihan dan sebagainya. Yang ketiga, menggerakkan, menjadi perubahan, menjadi contoh, menyebarkan ilmu dan keterampilan. Itulah berkaitan dengan filosofi dari Ki Dewan Batara. Jadi sangat asik kalau Merdeka Belajar ini dapat kita terapkan. Tentunya jika sudah mapan, kurikulumnya juga sudah merdeka, gurunya juga sudah penggerak dan sebagainya, nantinya akan sangat asik sebagai sebuah sistem dalam pendidikan. Yang berikutnya adalah juga kolaborasi. Di dalam aspek abad 21, keterampilan abad 21, tidak ada istilah kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Artinya kita saling bekerja sama, saling membantu agar semua pihak bisa menjalankan filosofi dari Ki Dewan Batara tersebut. Lanjut. Kenapa sudah selesai? Ya, ini adalah sesi pertama. Ya, kita ada kurang lebih 2 sesi. Sesi yang pertama ini berkaitan dengan filosofi dari Ki Dewan Batara. Apakah ada pertanyaan?